Nama saya Mukti Ali, selaku owner dari Mandala Wisata Tour and Transport. Alamatnya di Pamekasan, tepatnya di Desa Bedemu Barat, Kecamatan Bedemau, Kabupaten Pamekasan. Kita bergerak, usaha kita berupa perseroan terbatas, yaitu PT Mandala Wisata Ranggajaya, yang memang bergerak di usaha transportasi, juga usaha tour and travel, tiketing, dan hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata. Mandala Wisata itu saya mulai usaha ini dari tahun 2000, yaitu sejak saya lulus dari kuliah. Karena saya kuliah di Universitas Negeri Malang itu dari tahun 1995, kemudian wisuda tahun 2000 gitu ya. Ketika kuliah memang saya sudah punya basic untuk mendalami usaha di tour and travel, karena kebetulan saya ambil jurusan sejarah yang paling tidak itu berhubungan dengan jalan-jalan, berhubungan dengan kunjungan, sehingga secara tidak langsung saya dilatih dan terlatih untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan. Nah, di situ awalnya gitu ya. Jadi kita suka nyariin base ornya orang atau teman-teman juga gitu ya. Juga sering koordinatornya kegiatan kuliah kerja lapangan, kemudian juga koordinator di praktek kerja lapangan PKL, sehingga dari situ mendidik dan memberikan memberikan kebiasaan, memberikan keterampilan kepada saya untuk menekuni dunia perjalanan, yaitu khususnya di Biro Perjalanan Wisata gitu ya. Setelah kuliah, kita wisuda tahun 2000, jadi saya melihat kondisi di Pamekasan ini hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata itu memang tidak ada gitu ya. Tidak ada artinya nol, sehingga orang butuh jalan, butuh transportasi kemana, itu memang tidak ada yang menyediakan gitu ya. Jadi satu-satunya mereka ya cari sendiri dengan tingkat kesulitan, dan memang pada waktu itu juga Madura tidak ada bis pariwisata gitu ya. Yang orang kenal paling ya bis mini gitu ya, bis bukan besar itu tidak ada. Nah, di situ yang membuat saya tertarik untuk mendalami usaha pariwisata di saat di Pamekasan memang tidak ada gitu ya. Saya mulai dengan modal 10.000, saya ingat betul itu. Jadi 10.000 rupiah pada waktu itu saya manfaatkan untuk sewa rental komputer yang pada waktu itu memang tahun 2000 itu banyak orang usaha rental komputer. Saya manfaatkan uang 10.000 untuk sewa komputer selama 3 jam untuk membuat brosur, mencetak brosur yang kemudian saya sebar kemana-mana gitu ya. Nah, di situ saya awal-awal membangun usaha sampai kemudian satu persatu order masuk, karena dengan kehadiran kami dari Mandala Wisata itu membuat orang-orang itu merasa dipermudah gitu ya. Mau ke Bali mereka ndak usah cari tiket sendiri, ndak usah cari makan sendiri, ndak usah cari hotel sendiri. Mereka cukup telepon kita siapkan bisnya, kita siapkan makannya, kita siapkan hotelnya gitu ya. Jadi betul-betul dipermudah. Nah, itu sebenarnya yang membuat usaha kami semakin berkembang, karena faktor kemudahan yang ingin didapatkan oleh teman-teman atau orang-orang di Madura, khususnya di Pamekasan gitu ya. Kemudian berikutnya berkembang terus sampai kemudian tahun 2006
saya baru melegalkan usaha saya dalam bentuk CV gitu ya. Jadi CV-nya itu adalah tahun 2006 bernama CV Mandala Wisata. Nah, ini yang perlu diceritakan di sini bahwa ngurus CV perjalanan wisata di Pamekasan ini sulit karena memang apa? Karena tidak ada dinas pariwisatanya pada waktu itu. Sehingga ketika saya ngurus ke Pemda dan lain-lain itu tidak ada dinas yang bersedia bersedia untuk menerbitkan surat izin pariwisata, nggak ada pada waktu itu. Sehingga satu-satu jalan yang harus saya lakukan adalah ya minta bantuan ke teman-teman untuk dibuatkan yang namanya SK Bupati. Jadi lucu gitu ya. Izin dari CV Mandala Wisata awalnya itu adalah berupa surat izin bupati langsung, bukan dari dinas, karena memang tidak ada dinas pariwisata. Jadi pada waktu itu ingat betul saya dibantu oleh teman-teman dari bagian perekonomian untuk ngurus izinnya sampai kemudian keluar izin dari bupati ya berupa SK Bupati. Lucu memang gitu ya. Jadi berupa SK izin pariwisata karena saya berkaca dari teman-teman di luar Madura terutama di Malang itu memang diterbitkan oleh bupati. Akhirnya bupati Pak Syafi'i pada waktu alhamdulillah mau dan kita dibuatkan usaha. Nah, dari usaha itu sudah legal, ini yang membuat kemudian kita semakin besar. Kenapa? Karena ternyata instansi, dinas, SKPD dan lain-lain itu butuh gitu ya. Mereka sangat butuh perusahaan yang menyediakan perjalanan karena pada waktu itu hampir semua dinas mengadakan studi banding, mengadakan perjalanan dinas, hampir semua dinas, terutama yang paling sering waktu tahun 2008-2006 itu adalah Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perhubungan, karena pada waktu itu ada dana yang namanya dana bagi hasil cukai itu lumayan besar untuk Pamekasan gitu ya. Itu memang banyak diinfakkan oleh dinas mengadakan kegiatan studi banding atau kunjungan kerja, kunker ke lain. Nah, di situ gitu ya. Kami betul-betul dibutuhkan, peluang itu ada dan kami pada waktu itu satu-satunya gitu loh. Satu-satunya perusahaan biro perjalanan wisata yang ada di Pamekasan yang bisa membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan kegiatan atau kegiatan aktivitas dari dinas-dinas melakukan kegiatan studi banding atau kunjungan kerja gitu ya. Itu betul-betul sehingga setiap bulan hampir saya selalu ada order untuk kegiatan kunjungan kerja karena ada mobilitas, yaitu mobilitas darat yang memang butuh perusahaan yang memang formal dan kita pada waktu satu-satunya gitu ya. Itu pada waktu awal-awal kita masih bergerak di bidang tour and travel gitu ya. Kemudian berkembang alhamdulillah tahun 2013 ada rezeki gitu ya. Saya dapat kur, ingat betul saya pada waktu itu adalah 500 juta kur dari salah satu bank di Pamekasan, dikasih modal 500 juta untuk beli bus gitu ya. Alhamdulillah saya ada uang 250 pada waktu itu. Kita beli bus pertama kali saya masih ingat pada bulan Maret gitu ya. Itu beli seharga 725 juta dibantu kur 500 juta gitu ya. Itu saya cicil pada waktu itu udah bingung kira-kira nutup enggak ini gitu, yang namanya usaha masih baru. Tapi alhamdulillah 6 bulan setelah itu saya bisa nutup bank gitu ya, kemudian bisa beli bis lagi secara cash pada waktu itu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Tahun 2013 itu awal saya membentuk PO, artinya perusahaan otobis yang memang khusus bergerak di bis pariwisata. Itu dalam setahun 2013 itu saya beli 2 unit gitu ya. Dari 6 bulan yang pinjam di kur sebesar 500 juta, kemudian pada bulan September itu saya bisa beli cash itu seharga 700 juta. Belinya di Pati pada waktu itu. Jadi 2013 itu saya punya 2 sudah gitu ya. Punya 2. Kemudian karena ini saya belinya masih bis tanggung, ingin berkembang lagi ke bis besar, akhirnya mau tidak mau ya saya harus cari modal lagi. Akhirnya dari situ kita disambut oleh salah satu bank juga, kita tutup akurnya, kita ambil kredit umum gitu ya. Alhamdulillah 2014
saya beli bus besar 2 langsung gitu ya. Pada waktu itu harga per unit 1.400.000.000. Saya langsung beli 2, berarti 2.800.000.000. Itu saya beli, dibantu modal juga dari salah satu bank di situ. Kreditnya maksimal karena 2 miliar, berarti saya pada waktu itu sudah mempunyai kredit 2014 itu 2 miliar karena maksimal, nggak bisa lebih gitu ya. Tapi alhamdulillah kita ambil yang tenornya 5 tahun, alhamdulillah sudah lunas semua dan terus berkembang karena kemudian semakin melebarkan sayap gitu ya. Tidak hanya di Pamekasan, hanya se-Madura. Kemudian 2016 itu saya juga bisa beli 2 unit lagi gitu ya. 2017 beli lagi, 2019 lagi, sampai akhirnya sampai hari ini kita ada, sebenarnya sudah ada 16 unit gitu ya. Ada 16 unit di luar mobil kecil, karena ada saya juga rental di mobil kecil gitu ya. Untuk yang bus pariwisata itu ada 16 unit, kemudian sebagian untuk untuk permajaan kita pernah jual di tahun 2015 2 unit, di tahun 2020 2 unit. Jadi total yang ada di garasi hari ini adalah 12 unit gitu ya. Dan dengan perkembangan, dengan income dan lain-lain, akhirnya dari pihak bank juga memberikan peluang kita untuk ambil kredit lagi di atas 2 miliar gitu ya. Kita di atas 2 miliar dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa penuhi semuanya, dan Mandala Wisata akhirnya saya legalkan lagi dalam bentuk perusahaan terbatas PT. Jadi ada perkembangan dari CV, kemudian tahun 2019 menjadi PT gitu ya. Dari CV Mandala Wisata sekarang sudah menjadi PT Mandala Wisata Ranggajaya. Jadi perkembangannya begitu. Jadi kalau kita simpulkan dari awal memang berat, karena saya memulai usaha ini dari nol putul, tidak ada modal dan tidak ada bayangan siapa yang membantu. Kita jalan sendiri gitu ya. Karena berbekal skill dan sedikit keterampilan dari saya waktu kuliah, mengembangkan usaha dengan percaya diri, kemudian dengan optimisme yang tinggi, kerja keras gitu ya. Walaupun pada waktu itu tidak gampang, kita banyak hinaan-hinaan, cemoohan atau orang-orang yang merendahkan kita dan lain. Tapi saya pribadi tetap melangkah, tetap maju, karena saya berprinsip bahwa saya harus usaha sendiri, tidak bisa saya tergantung sama orang. Dan alhamdulillah gitu ya, pencapaian waktu yang 20 tahun sampai sekarang ini sudah cukup bagus, dan sudah kami rasakan, sudah kami nikmati, dan sudah banyak bermanfaat bagi orang lain, khususnya masyarakat sekitar. Kemudian saya juga bisa membuka lapangan kerja, supir-supir, kemudian ada karnet, ada tour and leader dan marketing, semuanya sudah menikmati dari buah perjuangan kami, termasuk juga bisa menghidupi keluarga dan juga mendapatkan aset semuanya sudah alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Walaupun ada hantaman corona ya kita tetap masih tegar, kita tetap kita masih bertahan, alhamdulillah tidak ada apa-apa, dan sampai hari ini kita tetap eksis, dan insya Allah saya yakin ke depan dunia pariwisata ini akan lebih baik lagi, insya Allah. Untuk penamaan bus itu memang ada inspirasi sebenarnya, karena penamaan itu saya mulai di tahun 2016. Jadi penamaan itu saya mulai di 2016. Yang pertama itu sebenarnya saya dedikasikan untuk orang tua dan keluarga gitu ya. Kenapa pada waktu itu saya namakan Kadung Estoh yang pertama? Karena begini, jadi saya dari awal itu ya memang memulai usaha ini dari nol dan tidak tanpa modal gitu. Tapi
karena dari awal memang saya estoh bahasanya itu terhadap orang tua, jadi saya berprinsip saya harus bahagiakan orang tua gitu loh. Karena bagaimanapun di awal masa-masa remaja saya mungkin tidak bisa bahagiakan orang tua ya. Kemudian saya ingin membuktikan kepada orang tua, walaupun pada waktu itu orang tua saya, bapak itu sudah meninggal di tahun sebelum 2016, tapi rasa estoh itu tetap ada, sehingga bis yang pertama itu saya dedikasikan untuk orang tua. Artinya apa? Artinya ini loh pengorbanan saya, pembuktian saya kepada orang tua bahwa saya bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Itu yang pertama. Habis itu saya yang kedua kasih nama Kadung Tresna. Artinya Kadung Tresna ini sebenarnya saya dedikasikan kepada keluarga, terutama istri saya, jujur aja gitu ya, pada waktu itu. Dan memang dia kan sukanya warna pink gitu ya, memang saya belikan yang warna pink itu, memang saya dedikasikan untuk istri saya, Kadung Tresna itu. Karena apa? Karena dia yang sudah banyak membantu saya, banyak mensupport saya dari awal-awal yang apa namanya ya, susah gitu ya, awal-awal susah dari nol, karena kita betul dari nol, kita berdua gitu ya. Jadi saya juga tidak bisa bayangkan apa bisa saya bisa seperti ini kalau tidak ada support dari istri saya gitu loh. Pada waktu itu harganya 1.750.000.000 harganya pada waktu itu ya. Belinya juga tidak cash sih, kita beli juga dibantu perbankan. Terus yang ketiga itu saya beli namanya Kadung Cutu gitu ya. Kadung Cutu itu saya kasih warna ungu gitu ya, kasih warna ungu sebenarnya sebagai bentuk juga terhadap orang-orang terdekat saya gitu ya, terhadap orang terdekat saya, bahwa mungkin ini jodoh kita gitu. Mungkin ini jodoh kita, kemudian kita harus tetap jalani ya berdua, karena tidak ada orang lain yang bantu saya, support saya, kecuali memang keluarga saya itu ya. Kadung Neser ada namanya, Kadung Neser itu artinya ya sama konsepnya seperti ini juga. Saya dedikasikan semua untuk orang tua semua, orang tua, kemudian untuk saudara, terus untuk keluarga gitu ya. Berikutnya Seneng, ada juga Kadung Seneng, kemudian ada Kadung Seneng, kemudian ada Kadung Tero gitu ya, ada Kadung Tero, kemudian ada Kadung Sate. Ini saya Kadung Sate ini memang artinya saya merasa kita udah sehati gitu ya untuk mengelola bisnis ini sama keluarga dan semuanya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu memang saya ada namanya Kadung Pecreh, ada Kadung Pecreh itu sebenarnya Pecreh, Kadung Raceh, Kadung Parcuka, itu memang saya ada 3. Karena apa? Kenapa ini saya kasih nama? Memang saya sudah banyak dibantu oleh Pemkab pada waktu itu. Kebetulan Pak Bupati ini ada program jargonnya gitu ya, Pecreh, Raceh, Pecreh, Parcuka, itu saya kasih nama gitu loh. Kebetulan saya juga komunikasi juga dengan teman-teman yang dekat dengan Pak Bupati, saya kasih Raceh itu sesuai itu ya, karena saya sudah banyak dibantu oleh Pemkab Pamekasan, terkhususnya ya Pak Bupati sebelum-sebelumnya juga gitu ya, karena setiap kegiatan studi banding, setiap kegiatan apa namanya kunjungan, kita selalu dipakai, kita selalu dimanfaatkan, kita selalu diajak untuk sharing, termasuk saya juga bisa komunikasi dengan Dinas Pariwisata. Kebetulan saya juga dengan adanya saya memberi masukan, akhirnya Pamekasan ada namanya Dinas Pariwisata, sebelumnya belum ada gitu ya. Termasuk saya memang branding bis-bis saya itu semuanya saya branding kerapan sapi gitu ya, kerapan sapi, dan gambar sekera di belakang itu semata-mata karena saya merasa saya besar di Madura gitu ya. Inilah saya orang Madura, bisa memulai usaha dari nol, dan memang apa ya, saya tidak bisa pisah dari Madura gitu ya, karena Madura ini banyak membantu saya, dalam konteks banyak membantu saya artinya apa? Artinya saya bisa berkembang seperti ini karena orang jarang berprinsip seperti ini, bahwa orang Madura bisa sukses itu biasanya kalau merantau gitu ya.
kalau membangun usaha di tempat lain. Saya tidak, saya ingin sukses di tempat saya sendiri gitu ya. Makanya apapun, kapanpun, sampai kapanpun itu akan saya branding gitu. Akan saya branding Karapan Sapi dan Sakera. Bahkan di Pamekasan kemarin saya nawarkan juga, mungkin tidak ditindaklanjuti, bahwa saya siap membranding bis saya itu dengan ciri khas Pamekasan gitu ya. Kemarin sempat saya tawarkan gitu ya, seperti Awisam Pamekasan, itu sebenarnya sudah saya tawarkan, cuman tidak ada respon. Malah yang respon adalah Visit Sumeneb gitu ya. Visit Sumeneb malah yang merespon. Bahkan Visit Sumeneb itu mau membranding mobil saya semua, bis saya semuanya itu dengan Visit Sumeneb 2018 pada waktu itu. Salah satunya yaitu dengan saya dilibatkan dengan kerjasama dengan travel luar negeri, mendatangkan para turis ke Sumeneb melalui Pemkab Sumeneb itu. Pamekasan belum ada respect. Mungkin dengan adanya ini bisa dikomunikasikan, karena di bis itu kan cukup luas, jadi ada space yang bisa untuk dimasukkan ciri khas Pamekasan, karena mau tidak mau diakui dan tidak diakui bahwa saya besar, saya bisa seperti ini, itu juga tidak bisa lepas dari pemerintah Kabupaten Pamekasan yang dari awal membantu usaha saya, mulai dari perizinan, order, dan lain-lain. Saya kira itu, jadi di balik nama itu semuanya ada makna gitu ya. Kenapa kok selalu berbau tentang kecintaan, kasih sayang, kemudian kemesraan dan lain-lain? Karena saya mendirikan usaha ini dari situ, dari kebersamaan, dari rasa sayang, kemudian dari kecintaan terhadap ya orang tua, keluarga, termasuk kecintaan terhadap pekerjaan gitu ya. Karena saya punya prinsip, untuk bisa sukses dalam hal pekerjaan kita harus mencintai pekerjaan itu sendiri gitu ya. Ya alhamdulillah, saya kalau dibilang sukses ya alhamdulillah sukses, kalau dibilang tidak sukses ya bisa juga belum sukses, karena ukuran kesuksesan itu kan relatif gitu ya. Tapi secara pribadi saya sudah bersyukur bahwa dengan pencapaian ini sudah sukses yang luar biasa. Bayangkan dengan modal Rp10.000. Pesan untuk teman-teman, khususnya golongan milenial, anak-anak muda, bahwa ini adalah sebuah pembelajaran, karena saya juga sering diundang gitu ya. Saya juga sering menjadi pembicara di di lokal, di provinsi juga ya, terkait kewirausahaan. Terakhir kemarin saya di HIPMI, jadi saya menjadi narasumber di HIPMI bahwa bagaimana menata menata usaha di bidang pariwisata gitu ya. Secara umum saja, tidak hanya di pariwisata, bahwa ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pemuda agar khususnya kaum milenial agar bisa sukses ya dalam usaha. Minimal sukses menurut kita gitu loh, karena kalau sukses menurut orang lain belum tentu sukses menurut kita, atau sebaliknya menurut orang lain, tapi menurut gambaran kita saja bahwa seperti apa gitu. Yang pertama itu adalah kerja keras, ini yang penting. Jadi kita harus kerja keras, tidak gampang menyerah gitu ya. Karena apa? Karena usaha ini yang kita lakukan itu tidak akan tidak akan berhasil kalau kita tidak betul-betul kerja keras gitu ya. Ada istilah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Artinya apa? Ketika usaha kita luar biasa, insya Allah hasilnya juga akan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus percaya diri. Ini yang sering kita jumpai sekarang, bahwa siswa, pelajar, mahasiswa, dan lain-lain itu kadang tidak percaya diri untuk memulai usaha gitu ya. Padahal gampang saja. Milenial itu tidak punya tanggungan gitu loh. Dalam artian apa? Istri nggak punya, anak nggak punya, apa sih sebenarnya yang nggak bikin percaya diri? Kenapa? Karena toh ketika kita memulai usaha dari nol, kita ada modal kecil aja, ayo kita maukan, jangan takut rugi gitu loh. Ini kaum milenial sekarang kan takut rugi, takut gambling, takut gimana? Jangan, karena apa? Mumpung belum ada beban gitu loh.
tidak ada anak, tidak ada istri, sehingga udah lakukan, mau lakukan. Beda dengan kalau sudah seperti saya, mau usaha baru mikir 2 kali, takut rugi. Ya karena apa? Karena ada anak, ada istri gitu ya. Sehingga apa? Beban mereka kalau kita misalnya gambling gitu loh. Nah kalau sudah masih muda, belum punya istri, belum punya beban tanggungan keluarga, ada modal sedikit, itu harus manfaatkan gitu loh. Jangan kemudian tidak percaya diri, takut rugi, takut bangkrut. Jangan. Kalau kita punya prinsip itu, tidak akan pernah kita berhasil. Dan yang ketiga, ini yang penting, terpenting bagi saya adalah kita harus tetap hormat kepada orang tua. Ini penting karena tidak jarang saya menjumpai dan juga melihat sendiri bahwa ada pengusaha-pengusaha yang kemudian setelah mereka itu sukses itu lupa kepada orang tua, lupa kepada keluarga gitu ya. Sehingga ini harus betul-betul ditanamkan dari awal bahwa kesuksesan yang akan kita raih itu tidak akan pernah bisa lepas dari orang tua gitu ya. Ini saya dedikasikan semua untuk orang tua gitu ya. Dan alhamdulillah keluarga, terutama istri dan anak-anak saya itu mendukung gitu ya. Artinya apa? Orang tua itu yang terbaik gitu loh untuk membuat kita sukses. Karena saya melihat sering ya anak-anak yang sukses sekarang udah usaha sukses dikit aja mereka sudah lupa sama orang tua. Yang terakhir adalah doa. Jadi jangan lupa kita selalu bersyukur, syukuri apa yang sudah kita miliki sekecil apapun gitu loh. Karena saya dari awal dari nol itu sudah bersyukur gitu ya. Saya syukuri apa yang saya dapat, saya syukuri gitu ya. Sehingga ketika bersyukur insya Allah kayaknya ada rezeki datang sendiri gitu ya. Walaupun memang agak berat, memang ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi saya mengalami dengan berdoa, bersyukur, insya Allah usaha kita tetap lancar.